Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan mencoba membuat karakter desain dengan tema eh, mengandung unsur kelokalan. Dalam kelas ini saya ambil contoh Jawa Barat dengan contohnya karakter si Kabayan. Si Kabayan ini adalah karakter yang terkenal di cerita Sunda khususnya. Dia memiliki karakter atau kepribadian yang lugu, polos, lucu, jujur, dan patuh ya. Di sini ada beberapa gambar referensi yang saya dapatkan dari internet. Kira-kira gambaran Kabayan itu eh, dan saya mengambil gambar penjual odading yang terkenal itu ya sebagai contoh referensi. Nanti kita coba untuk membuat sketsanya. Baik, langkah pertama kita buka Blender dulu. Di sini kita membutuhkan eh, tablet pen untuk menggambar karakter. Lalu dari tampilan Blender yang terbuka ini, langkah pertama saya hapus dulu kubusnya. Kita hapus, lalu saya masuk ke tampak depan, tekan angka 1, tekan angka 5, seperti ini. Kita persiapkan dulu ya. Lalu nantinya kita akan menambahkan sebuah material baru di sini untuk menggambar menggunakan yang namanya grease pencil. Oke. Lalu persiapan selanjutnya adalah di panel sebelah kanan ini, di sebelah rendering viewport yang ini, kita pilih backgroundnya itu yang world, lalu cari di bagian panel dunia seperti ini, kita ganti warnanya lebih ke terang agar bisa melihat hasil sketsa. Lalu oke, kita coba ya, tekan shift A, pilih grease pencil, pilih blank. Maka di sini akan membuat satu layer grease pencil baru. Kita bisa masuk dari object mode ke draw mode. Seperti ini, kita bisa coba ya. Di sini tidak terlihat karena sangat-sangat tipis garisnya. Saya pakai Ctrl Z dulu, undo. Kita tekan N. Di sini ada tools. Di sini kita bisa pilih beberapa tools untuk menggambar. Terus yang harus dipersiapkan lagi adalah brush settingnya. Di sini kalau pakai tablet ada pressure-nya nyala ya. Jadi saya coba matikan dulu pressure-nya, strength-nya di full-kan jadi 1. Kita coba, sini udah terlihat ya, masih tipis. Bisa diatur dari radiusnya seperti itu. Terus untuk men-setting jenis warna pensil, kita masuk ke material di sini, kita klik new, kita beri nama misalkan pensilnya berwarna hitam, mungkin berwarna hitam seperti ini masih terlalu tebal. Nanti kita bisa atur tingkat radius pensilnya ya. Untuk sketsa bisa menggunakan strength atau menggunakan warna material yang lain. Di sini kita bisa atur, misalkan saya mau menggunakan warna pensil berwarna biru, itu juga bisa. Nanti kita akan kasih penebalan pada layer berikutnya nanti. Lalu di sini ada tanda grease pencil. Di sini kita tambah satu layer baru, new layer. Kita beri nama sketsa seperti ini. Lalu viewportnya kita belah dua, di pojok kanan kursornya kita klik tahan, kita belah dua seperti ini, lalu tekan
N dan T. Kita nonaktifkan panel. Di sini saya masuk pindah ke image editor. Tujuan dari image editor ini kita mau menyimpan gambar referensi. Misalkan yang pertama penjual Odading. Ini saya pinjam dulu wajahnya, Mas Kang. Oke, kita atur seperti ini. Kita bisa bagi dua lagi untuk dijadikan referensi kedua. Kita geser menggunakan middle click di pen tabletnya. Terus yang kedua, misalkan tokoh karakter Kabayan yang ini menggunakan control middle click ya. Kita coba zoom in sedikit. Oke, kita coba sketsa. Sudah ada ya untuk warna garis pensilnya juga di material. Kita bisa atur apakah warna yang lain. Ini tergantung preferensi kita aja. Oke, lalu untuk lampu dan kamera sementara sama saya di hidden dulu, kita sembunyikan di sini. Lalu ada panel di sini, viewport, sedikit mengganggu menurut saya. Kita bisa matikan di sini. Oh maaf, di sebelah yang ini. Oke, di sini ada panel yang sebelah kiri, shortcutnya T untuk menyalakannya, dan panel sebelah kanan ini N. Lalu di sini kita bisa pilih draw. Lalu di sini ada beberapa settingan yang perlu diatur. Misalkan aktif smooth-nya kita bisa atur. Kita bisa coba dulu ya, latihan dulu, membiasakan diri dengan pen tablet dan garis pensil di sini untuk mensketsa. Lalu stroke, di sini ada beberapa fitur yang mungkin nanti akan dipakai, tapi tidak sekarang. Ini ada color material dan vertex color juga nanti akan bisa dipakai. Yang kita butuhkan sekarang itu hanya baru sketsanya dulu. Oke, kita coba bikin sketsa. Patokannya adalah garis yang berwarna biru ini. Ya, jadi nanti misalkan sketsanya itu nanti ada di tengah seperti ini gitu ya. Lalu untuk shortcut, untuk menghapus tekan Ctrl, lalu kita iris seperti ini. Kalau untuk menghapusnya ada beberapa jenis penghapus yang bisa kita pakai. Pilih penghapus di sini. Lalu kalau saya lebih suka biasanya yang iris strong ya. Jadi masuk mode draw, kita bisa bikin gambar. Untuk menghapus sambil tekan Ctrl, langsung menghapus si garisnya. Biasanya settingan untuk pressure-nya sama saja dimatikan di sini. Jadi nggak perlu tekan, ya udah terhapus. Kita bisa coba-coba juga jenis penghapus yang lain. Ini sekedar untuk pemanasan dulu. Kita bisa cobain kira-kira yang mana menurut lebih enak. Nanti ketika sedang bekerja, nah ini untuk menggunakan tipe penghapus yang stroke ya. Yang stroke. Jadi ketika langsung diklik, dia langsung terhapus semua satu garis. Oke, ini untuk sketsa kalian bisa coba bebas ya, cuma temanya mungkin kita samakan saja.
temanya tokoh karakter Kabayan, misalkan dia punya tulang pipi seperti ini, terus matanya makin kecil. Untuk stylenya kalian bisa eksplorasi dulu, jangan jangan terlalu realis menurut saya, kalian bisa sesuaikan. Di sini ada daunnya. Terus mungkin dia punya rambut yang sedikit acak-acakan, ya beraturan gitu. Terus mungkin rambut bagiannya rada-rada gondrong sedikit. Di sini tidak, saya belum menggunakan fitur eh, mirror ya, jadi kanan kirinya nggak harus sama. Terus biasanya kalau lihat referensi dari yang lain, beberapa gambar itu eh, Kabayan menggunakan kopiah juga ya, seperti ini. Kopiahnya itu dipasang miring ya. Misalkan kira-kira dia punya kumis, kumisnya mungkin nggak terlalu tebal, tipis saja. Terus ada jenggot beberapa helai. Hidungnya juga besar, seperti hidung ini ya. Oke, matanya kita buat tipe kancing aja dulu. Ya, nanti kita bisa bereksplorasi sebetulnya. Di sini ada apakah matanya mau mata tipe lebar, ya mau seperti itu. Cuma untuk saat ini saya akan pakai tipe titik dulu aja ya. Ini untuk menunjukkan semi kartun ya.
gondrong, orangnya cuek tapi baik hati. Ya, seperti itu mungkin bibirnya. Oke. Lalu di sini kita bisa tambahkan satu layer baru di bawah, di atas layer sketsa atau di bawah sketsa ini. Kita klik tambah seperti ini, kita beri layer, kita beri namanya skala aja ya, skala. Di layer skala ini akan kita bikin berupa garis. Jadi nanti kita bikin sketsa itu dari gambar depan, tampak depan sama tampak samping. Di sini ada garis, kita pastikan adanya di garis skala, di layer skala. Lalu sambil menekan di sini pastikan dulu line sudah terpilih. Lalu sambil menekan shift, di sini kita tarik garis. Jadi garisnya ini lurus ya, seperti ini. Ini tujuannya akan kita pakai untuk menggambar dari tampak samping. Ya, klik shift. Seperti ini. Terus kita bikin di dagu. Gitu ya. Terus kita bikin garis mata. Lalu kita bikin garis hidung. Terus kita bikin garis mulut. Kalau sudah enter, di setiap garis tadi yang kita buat, kita tekan enter. Lalu saya akan membuat tampak samping matanya di sini. Maaf, pindah dulu ke mode garis. Ini escape dulu. Pindah ke mode garis. Maaf, draw. Di sini ada matanya. Jadi hidungnya mungkin kita bikin seperti itu. Ini garis hidungnya. Ini kening. Terus bibirnya mungkin sedikit. Sini ada tulang pipi. Kita hapus dulu kalau belum sesuai. Oh, maaf ya, ini ternyata saya salah lupa. Ketika kita membuat gambar sketsa, juga kita harus pindah lagi ke layer sketsa di sini ya. Jadi misalnya saya hapus dulu, kita bikin lagi deh. Maaf ya, saya lupa, ini berarti harus ke garis hidung, lagi kita ulang. Enter lagi, lalu garis bibir, enter.
lalu garis dagu. Enter. Terus kita pindah ke sketsa, layer skalanya dikunci. Kita ulang lagi, pilih kursornya yang draw. Garis hidung di sini. Matanya. Bagian pinggir hidung, bibir sedikit maju, terus ada tulang pipi di sini, ada alis, terus rambut, kita beri kumis, langsung turun ke bawah, ada janggut, rambut. Jadi kalau kepala itu sketsanya yang memanjang ke belakang. Di sini ada garis telinga di pusat ya, pusat bagian kepala sini. Ada telinga seperti ini. Terus rambutnya masih, nanti ada kope, mungkin kopenya sedikit di belakang di sini nanti. Terus rambutnya sedikit gondrong sampai di sini ya, garis rambut. Nah, ini ada dagunya. Oke, berarti nanti ini kurang lebar ya. Jadi rahangnya harus lebih tebal. Nanti kita perbaiki pada saat, atau sekarang juga bisa ya, kita bisa masuk ke sculpt mode. Di sini kita besar-besarkan kursor dengan menekan F. Untuk radiusnya, pressure sama-sama dimatikan. Kita bisa geser seperti ini ya, dari sketsanya. Ini hanya untuk memperlebar, jadi ini rahangnya terlihat lebih kaku, lebih keras ya. Masuk lagi ke mode draw. Di sini ada lehernya kita buat kecil aja. Orangnya kita bikin versi kurus. Lehernya sedikit ke belakang. Oke, sampai di situ. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagian badan, kita coba dulu untuk membuat satu layer inking. Di sini tambahkan satu layer inking. Kita kasih nama ink. Kita tebalkan. Lalu si sketsanya kita kunci, pastikan kita kerja di layer ink. Lalu kita pilih untuk brushnya menggunakan marker aja. Lalu kita lihat materialnya. Ini harusnya tadi
si sketsa pensilnya kan pakai merah ya, udah saya ganti jadi merah. Kita buat material baru. Di sini kasih nama spidol, gitu ya. Terus dia hanya outline berupa garis solid berwarna hitam. Kita coba lihat ya settingannya, dia masih kurang tebal. Strength-nya kita coba full. Radiusnya juga masih kurang tebal sepertinya. Kita coba ya, untuk di tampak depan kita tebalin. Ups. Entah kenapa ini pen tablet saya sering nempel seperti itu ya. Harusnya enggak. Sebetulnya kalau mau cari gambar yang sama, jadi hasil sketsa yang sama, kita pindahkan ke sini bisa ya. Kita duplikat masuk ke edit model, terus kita pilih seperti ini. Setelah menyala, tekan Shift D. Bisa seperti itu lagi, masuk ke draw model. Ini sebetulnya belum mata, mungkin nanti kita gambarkan. Terus hidung. Nah, kalau kalian mau coba untuk kursor, di sini ada yang namanya stabilize stroke. Ini tuh bisa sering dipakai untuk garis-garis yang memiliki kurva lengkung jauh ya. Kalau kalian menarik garisnya dengan rapi, ini bisa dipakai. Ya, bisa seperti itu alisnya, atau kita bikin radius yang tebal gitu ya. Bisa juga seperti itu. Itu boleh ya, terserah kalian. Itu tadi tebalnya berapa ya? Sekitar 150 mungkin ya. 150. Oke. Oke, sekarang kita tebalkan untuk tampak samping. Ini rambutnya lancip-lancip ya, bergaya anime. Dari laki-laki ya, pasti ada cakulnya.
Oke, berarti langkah selanjutnya adalah melanjutkan sketsa dari untuk badannya. Nah, untuk sketsa ini kita balik lagi ke layer yang sketsa. Ini kita kunci dulu, sketsanya kita buka kuncinya, lalu kita pakai material yang untuk sketsa ini ya. Nah, sebetulnya nanti waktu kita bikin di 3D, waktu kita bikin di 3D ini, kita bisa hanya bikin sebelah aja, setengah badan. Jadi kita nggak perlu bikin sketsa dua kanan kiri ya, tapi dalam kasus ini nggak apa-apa, kita coba sambil latihan grease pencil, kita bikin bagiannya kanan kiri. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba bikin secara proporsi. Penggang. Kita akan bikin sketsa itu kakinya sedikit terbuka. Area lutut di sini, betis. Kita bikin proporsi dulu ya. Terus ini dengan atas. Kita bikin bentuknya kira-kira seperti ini. Posisi tangan. Nanti untuk pakaiannya dia menggunakan kaos, tapi ada sarung melingkar di bahu ke badan. Jadi kalau nanti jadi sketsanya, kita tebalkan itu dia pakai kaos. Kaosnya keratnya lebar mungkin. Nanti ada sarung seperti ini. Terus kaosnya ditaruh di luar. Maksudnya tidak dimasukkan ke dalam celana. Terus celananya mungkin pakai celana pangsi ya, 34. Kita bisa bikin seperti ini. Kita coba latihan yang simpel dulu. Terus kemudian kaosnya itu lengan pendek. Nah, jadi grease pencil itu kalau kita lihat dia itu sebetulnya objek 2D, tapi kita bisa menggambarnya di 3D seperti ini. Kita kembali ke angka 1 untuk melihat dari depan, dan pastikan dalam modenya ortografik. Lalu kita bisa pindah kalau sudah dirasa sesuai dengan sketsanya. Kita masuk ke layer ini lagi, kita tebalkan. Kita bisa masuk ke mode edit mode. Di sini kita bisa pilih kepala yang tampak samping ini, kita bisa geser, tekan G di sumbu X, kita jauhin dulu. Nanti kita bikin sketsa tampak samping juga. Terus kita masuk ke mode draw lagi.
untuk material yang pensil ini tadi kan kita pakai radiusnya 110 ya. Untuk yang marker, kita pilih tuh markernya, kita ganti materialnya ke yang spidol ini. Kalau dibikin lebih tebal mungkin nggak apa-apa, boleh juga. Kita bisa select juga seperti ini ya. Tekan shift, terus kita bisa duplikat, shift D di X, terus tekan Ctrl M di X, kita mirror, Ctrl M di X, tekan Ctrl M lalu tekan X, lalu kita geser G di X seperti ini. Garisnya tinggal kita sesuaikan lagi. Ya, kemungkinan besar mungkin bajunya kurang panjang. Seperti itu. Untuk bagian celana, jadi kita tambahkan aksesorisnya di sini biar nggak terlalu polos pada saat nanti di 3D nya. Terus ini kakinya, nah nanti kita bisa bikin apakah dia itu menggunakan sepatu atau menggunakan sandal jepit misalkan. Ini vakumnya sorry, enggak, ya sebentar gitu dulu. Kita bisa duplikat juga, masuk edit mode, kita seleksi sampai di situ, shift D di X, lalu tekan Ctrl M di X, lalu geser G di X, kita geser, lalu kita bisa masuk ke scope mode mungkin, enggak deh, kita masuk lagi ke draw mode aja, kita gambar lagi sisanya. Seperti itu ya. Nanti kita bisa bikin hanya sebelah aja, jadi nanti kakinya yang diambil mungkin sebelah kanan. Lalu kita bisa bikin sketsa lagi untuk tampak samping. Di sketsa ini, jadi kalian bisa bikin sketsa-sketsa dulu semua, selesaikan gitu ya, baru masuk ke inking. Nah untuk yang sketsa, langkahnya sebetulnya sama tadi ya, kita bisa bikin di layer skala ini, kita bisa bikin garis-garis dulu, misalkan di sini ada tekan N atau T dulu untuk menyembunyikan toolbar sebelah kiri dan kanan. Kita bisa bikin garis pinggang.
lalu garis ini tadi udah terhapus ya, garis lutut misalkan kira-kira di sini. Oh, ini pakai yang tipe garis yang sambil menekan shift, jadinya pasti lurus. Lalu kalau sudah enter, tekan enter, lalu di sini garis untuk daerah lutut, tekan enter lagi untuk garis di daerah mata kaki, enter, lalu garis di garis tanah di sini. Enter seperti itu. Kita pindah lagi ke layer sketsa. Layer sketsanya dikunci, maaf ya, dibuka kuncinya. Lalu pindah lagi ke mode draw. Di sini posisi tangan nanti kita gambarkan terpisah. Kalau ini dilihat dari tulang punggungnya, nanti itu dia bentuknya seperti itu ya. Di sini ada garis pantat di daerah sini. Ini, untuk dibikin lebih kurus, bisa juga. Ini di sini. Nanti celananya di situ. Terus ini ada di situ, kakinya kita buat sedikit menepuk ya. Jangan terlalu lurus. Ini jadi kayak sedikit bengkok seperti itu. Ini dari kaki samping, nanti tangan di sini keluarnya. Untuk celananya ini kalau untuk sketsa kita nggak apa-apa ya, nggak harus dihapus dalaman struktur badan. Untuk sketsa nggak apa-apa, overlapping banyak garis seperti ini boleh. Ya, ini kurang turun garisnya, harusnya di situ. Oke, untuk tangan, di sini kita bikin lagi garis skalanya. Di sini ada garis untuk siku. Ya, kurang lebih tangan itu nanti kita bikin terpisah, misalkan di sini dari tampak samping. Di posisinya kalau ini bahu, ini bahu, ini lengan atas, lengan bawah, ini jadi tengah, ini jadi telunjuk, ini jadi manis, ini jadi kelingking. Kalau seperti itu, nanti tangannya ini untuk kaos. Di sini ada siku,
kalkulasiku. Kira-kira seperti itu. Karena ini kan posisinya dia miring menyerupai huruf A, jadi panjangnya tidak berbeda dengan yang di sini. Oke, dan selanjutnya kita tebalkan lagi, masuk ke layer ink. Lalu ganti materialnya menjadi spidol. Ya, kita tadi harus pakai pensil tapi nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu untuk sketsanya. Kita bisa lihat, kita bisa evaluasi sedikit tentang hasilnya. Jadi untuk untuk pembuatan karakter modeling yang dibutuhkan itu adalah gambar dari sketsa karakternya dari tampak depan dan samping. Sebetulnya belakang juga perlu, atas juga perlu, tapi nanti kita coba improvisasi aja pada saat modeling. Oke, ini ada sedikit perbaikan untuk bagian kaki ya. Jadi kalau kita lihat tadi sketsanya seperti ini, untuk bagian sketsanya saya coba hapus dulu. Jadi kalau dari kaki itu kan ke sini, gitu ya, harusnya di bagian paha, pahanya, celananya juga akan mengikut ke situ sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti harusnya pada saat pembuatan sketsa ditebalkan pakai inknya hingga sampai kita eh, hapus dulu. Jadi nggak lurus ya tadi, salah. Jadi kita bikin dia ke atas, sorry ke depan, menekuk gitu, harus juga sama menekuk gitu ya. Nah, untuk kakinya seperti itu. Oke, baik itu aja.